Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo, assalamualaikum teman-teman. So, di video kali ini aku akan aku ingat. Aku akan membuat video tentang diri aku sendiri. Jangan dibilang narsis ya. Oke, ini untuk memenuhi tugas kuliah. Baiklah, perkenalkan, nama aku Zahra Alfaridzi. Aku lahir pada tanggal 23 September 2005. Ya, aku sudah berumur 18 tahun dan di tahun ini sudah 19. Waktu sangat cepat berlalu. Dan aku berasal dari coba tebak, menurut teman-teman semua, aku berasal dari mana? Ayo, kalian semua tahu tidak dengan kota Jalur? Oke, aku akan kasih cuplikannya. Kelvin Juliana. 3, 2, 1, let's go. Nah, gimana? Teman-teman sudah tahu belum dari mana aku berasal? Ya, tepat sekali. Aku berasal dari Kabupaten Kuantan, Singini, di mana sebuah kota yang terkenal dengan sebutan Kota Jalur. Dan sekarang aku sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan sepertinya sudah cukup ya perkenalan tentang diri aku. Oke, selanjutnya kita masuk ke potensi apa saja yang aku miliki. Nah, beberapa potensi yang aku miliki yaitu: 1. Aku memiliki bakat di bidang literasi. You know literasi? Yes, seperti menulis cerpen, novel, puisi, prosa, dan yang berhubungan dengan literasi. Lalu yang kedua, aku cukup mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan orang-orang yang ada di sekitarku. Itu menurut pendapat aku pribadi sih. Entah bagaimana pendapat orang terhadap diriku. Apakah aku benar mudah bergaul atau tidak tahu juga. Dan yang terakhir, aku suka mencoba hal-hal baru. Aku punya satu prinsip yang sampai saat ini selalu aku tanamkan ke diri aku sendiri, dan mungkin juga bisa teman-teman tanamkan pada diri teman-teman semua, dimana kita tidak akan pernah tahu bagaimana hasil dari suatu hal kalau kita tidak pernah mencobanya. Kayak kita tuh jangan takut untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan, mencoba hal-hal baru, experience baru. Kita jangan pernah takut nanti, wah, aku bakalan berhasil nggak ya? Atau aku nanti bakalan gagal nggak ya? Nanti gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Stop. Oke, teman-teman, this is mindset. Stop. Karena kalau kita masih terjebak dengan pikiran-pikiran seperti itu, kapan coba kita mau majunya? Nah, teman-teman semua bisa tanamkan prinsip yang aku bilang tadi. Kayak ya udah, kita mindsetin ke diri kita. Kalau kita tidak pernah mencoba suatu hal, kita tidak akan pernah tahu bagaimana hasilnya. Setelah kita coba, kita tentukan baru tahu bagaimana hasilnya. Seperti itu. Oke, sekarang masuk ke bagian apa saja sih kekurangan yang aku miliki atau kelemahan mungkin. Dan ya, aku akui aku kurang disiplin atau bisa dibilang ngaret atau semacamnya. Aku tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dan yang kedua, aku orangnya tidak bisa dibilang cukup pelupa, tapi sangat pelupa. Ada satu cuplikan video di mana aku pernah meninggalkan binder ini. This is binder, my binder. Aku tinggalkan di kampus.
kayak binder ini kan besar, aku pakai tas kecil jadi selalu aku pegang seperti ini. Dan dimana aku duduk gitu kan, misalnya binder ini aku taruh, I forget my binder. Dan ya sudah beberapa kali binder ini tinggal. Boleh, sorry ini masih di kampus. LB17 Binder. 3, aku sering menunda pekerjaan. Kayak aku berpikir, wah deadline-nya masih lama, atau besok-besok masih bisa dikerjain. Jangan dicontoh ya teman-teman. Selagi kalian masih punya waktu untuk mengerjakan tugas, maka kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Jangan contoh aku ya. Nah, lalu yang terakhir, aku orangnya cukup bad moodan atau moodian. Mood aku cukup gampang berubah. Oke, sekarang kita lanjut ke orientasi hidup aku. Jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang pertama, orientasi hidup aku jangka pendek yaitu 1, aku ingin bisa lancar berbahasa Inggris. Karena ya jurusan kuliah aku sendiri kan jurusan bahasa Inggris ya. Jadi aku ingin lancar berbicara bahasa Inggris. Lalu yang kedua, aku ingin bisa menjalankan tugasku dengan baik di organisasi. Yang ketiga, apa ya? Yang ketiga, aku lupa. Sekejap. Kita lihat di sini ya. Nah, yang ketiga, aku ingin menguasai materi perkuliahan. Dan yang keempat, aku ingin di saat UAS nanti nilai IP ku memuaskan. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, teman-teman, dari arti ayat Al-Quran tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa belajar bahasa itu sangat penting, apalagi bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Lanjut yang kedua. Oke, kita lanjut ke orientasi hidup jangka menengah. Boleh lah ya aku lihat phone, aku tidak begitu hafal. Nah, untuk orientasi hidup jangka menengah, yang pertama, aku ingin di semester 5 nanti mengikuti MBKM, seperti kampus mengajar, pertukaran pelajar, magang. Aku ingin di semester 5 mengikuti MBKM. Nah, yang kedua, aku ingin mengikuti student exchange atau KKN internasional. Ini kan harapan ya, jadi siapapun boleh berharap dan boleh bermimpi dong. Nah, lalu yang ketiga, aku ingin menyelesaikan pendidikan S1 tepat waktu. Sebenarnya aku ingin bisa selesai dalam waktu 3,5 tahun dan bahkan cum laude sih, tapi aku sedikit pesimis akan hal itu, jadi cukup dengan menyelesaikan pendidikan S1 tepat waktu. Nah, yang keempat, bisa menepati janji ke Ibu Wakil Rektor 1 tentang memperkenalkan UNBIN. Jadi di waktu PKKMB hari pertama, PKKMB Universitas, aku entah keberanian dari mana maju ke depan. Aku kira cuman bakalan dites gitu kan, ditanya tentang materi-materi yang sudah dijelaskan oleh beliau. Jadi aku sudah menghafal semua materi-materi yang sudah dijelaskan beliau. Dan ternyata beliau tidak meminta itu. Beliau menanyakan, apa motivasi kamu kuliah di jurusan yang kamu ambil sekarang? Apa tujuannya? Ya, aku bilang, aku mengambil jurusan bahasa Inggris ini karena aku ingin bisa berbahasa Inggris, dan tentunya aku ingin memperkenalkan kebudayaan dan sastra yang ada di Indonesia kepada masyarakat dunia. So, ibunya bilang, oh berarti
saya tunggu kamu untuk memperkenalkan kampus kita. Aku belum bisa menepati janji itu hingga sekarang. Dan yang kelima, aku ingin menerbitkan novel kedua. So, aku sudah menerbitkan novel pertamaku. This is my novel. Ini aku terbitkan waktu kelas 2 SMA di tahun 2021. Jadi, aku ingin menerbitkan novel keduaku. Nggak tahu kapan sih. Nah, yang terakhir, aku ingin subscriber YouTubeku mencapai 10.000 subscriber. So, teman-teman yang nonton ini semua, please jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Nah, orientasi hidup aku jangka menengah tadi berhubungan dengan Al-Quran Surah Taha ayat 114 yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, maksudnya di sini kan orientasi jangka menengah yang aku buat, aku ingin menyelesaikan pendidikanku S1 tepat waktu. Aku ingin mengikuti MBKM di semester 5. Aku ingin menerbitkan novel kedua, dan aku juga ingin mengikuti student exchange. Nah, jadi kayak itu semua berhubungan dengan menuntut ilmu gitu. Hai, back to me. So, next kita masuk ke orientasi hidup jangka panjang. Nah, untuk orientasi hidup jangka panjang, aku ingin melanjutkan pendidikanku sampai ke jenjang doktoral. Bermimpi gratis ya, tidak ada yang melarang kita bermimpi setinggi apapun, asal jangan banyak tidur dan nanti sakit deh jatuhnya kalau tidak ada usaha. Lalu aku ingin traveling ke seluruh dunia dengan keluarga kecilku di suatu hari nanti. Dan aku ingin melanjutkan pendidikan magister dan doktoralku di negeri Eropa atau bahkan Korea Selatan. Dan aku ingin menjelajahi tempat-tempat bersejarah yang ada di seluruh dunia, terutama tempat-tempat yang meninggalkan sejarah-sejarah peradaban-peradaban Islam. Sebenarnya sih aku ingin menjadi seperti salah satu tokoh penjelajah Muslim. Pasti kalian sudah tahu siapa tokoh yang aku maksud. Beliau adalah Ibnu Battuta. Lalu semua perjalanan-perjalanan tadi akan didokumentasikan dalam bentuk vlog atau bahkan dibukukan, ditulis dalam sebuah buku. Jadi semua momennya itu tercatat. Nah, semua orientasi hidup jangka panjang aku tadi berhubungan dengan Al-Quran Surah Al-Muluk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyuruh kita untuk berjalan dan menjelajahi muka bumi ini. So, aku rasa cukup sampai di situ video perkenalan tentang diri aku. Mohon maaf apabila terkesan narsis atau membosankan karena terlalu panjang. So, bye-bye. Sampai ketemu lagi.